pejabat-pejabat itu selama ini diatur sama anak buahnya, sekarang mengatur diri sendiri. Ya. Ay, tidak bisa. Oke, saya sudah kelihatan ya? Iya. Ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik ini adalah semacam kalau dalam penelitian atau di dalam pemikiran akuntansi, salah satu induk ilmu akuntansi. Jadi sama juga dengan misalnya mazhab, nah ini dia yang membicarakan tentang itu. Tapi pemikiran ilmu akuntansi itu banyak perspektif tergantung dari buku apa yang kita baca. Nah, salah satu kita kemarin minggu lalu itu adalah Burrell Morgan. Tapi di dalam akuntansi sebenarnya itu bisa banyak perspektif, accounting teori seperti di Ahmed Berkoi, kemudian ada Hendrickson. Akuntansi itu bisa dipandang sebagai language, bahasa. Lebih istimewa, lebih spesial, namanya bahasa bisnis. Bahasa bisnis. Kalau sama dengan kita bahasa komunikasi internasional itu bahasa Inggris. Insya Allah kalau kita sudah bisa berbahasa Inggris, kita bisa komunikasi secara internasional dimanapun kita berada. Maka begitu juga akuntansi. Bisnis itu katanya kalau mau berbisnis dengan baik, kuasailah bahasanya. Bahasa yaitu akuntansi. Contoh laporan keuangan. Kalau laporan keuangan dikirim ke lain, orang bisnismen di situ membaca laporan keuangan kita, memahami, mengerti, maka fungsi akuntansi itu sudah berfungsi sebagai bahasa bisnis. Bisa ada beberapa dosen guru besar di Indonesia, ya salah satu yang paling terkenal guru besar akuntansi dari UNAIR, yaitu Prof. Cipto, di namanya Pak Cipto, itu judul disini adalah Accounting a Language, Accounting akuntansi sebagai bahasa. Tentu pendekatan akuntansi sebagai bahasa seperti yang nanti kita bicarakan khusus mainstream, tapi pendekatannya bisa interpretif atau critical dan mampu tulis, walaupun ya jumlahnya mungkin 500-an halaman. Historical record, catatan historis, ya. Kalau kita menghasilkan laporan keuangan itu kan catatan historis dari suatu transaksi-transaksi yang disebut dengan laporan keuangan. Atau current economic reality, realitas ekonomi saat ini. Ya, dengan COVID ini tentu makin transaksi, kinerjanya perusahaan makin menurun. Itu realitas ekonomi yang kita hadapi karena dampak dari COVID-19 ini. Atau akuntansi bisa pula dipandang sebagai information system, sehingga muncullah accounting information system, sistem informasi akuntansi, atau management information system, sistem informasi manajemen. Kalau suatu sistem berarti ada suatu input, ada proses, ada output. Itu adalah suatu sistem. Atau bisa juga dipandang sebagai accounting is a commodity. Saat ini yang paling banyak dipakai akuntansi sekarang akuntansi kapitalis yang kita bahas sekarang ini. Itu satu komoditas bagi orang seterusnya. Tapi ada pula komoditi lain yang sekarang bermunculan juga, atau Islamic accounting. Itu adalah komoditas juga bagi bisnismen atau perusahaan-perusahaan berbasis syariah, itu sebagai komoditas. Kemudian juga dipandang akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi kita tidak bisa pungkiri, ideologinya adalah pemikiran dari kapitalis, dari Max Weber. Nah, kita bisa juga membuat akuntansi merekonstruksi kembali. Nah, itu. Maka
ada beberapa kajian-kajian untuk merekonstruksi akuntansi. Nah, itu bisa pendekatannya salah satu dari yang kita akan bahas. Atau bisa juga accounting is a thought, pemikiran. Nah, seperti yang kita bahas. Pemikirannya siapa? Pemikirannya dari Wai-Fung Chua. Karena itu sebagai gambaran, kemarin kita sudah bahas dari Borel Morgan bahwa pemikir bagi atas 4 diagram atau 4 kelompok di mana dia membagi 2 sumbu vertikal, ini subjek dan objek, kemudian sumbu horizontal, radical change, perubahan radikal atau perubahan sedikit-sedikit atau berdasarkan regulasi. Ada pula pemikiran ini kunci dari 4 pendekatan tadi, tujuannya berbeda. Teorinya yang didasari juga berbeda-beda. Pendekatan untuk membangun teori juga berbeda-beda. Tergantung dari perspektifnya yang kita lihat. Selain itu, ada pula menarik juga, Ritzer namanya. Ini dia mengelompokkan pemikiran-pemikiran suatu ilmu pengetahuan dari perspektif an exemplar. Ada contoh-contoh itu an exemplar atau an image of the subject matter. Ada suatu image, suatu kondisi subjek atau teori-teorinya dan ada metode-metode dan instrumen-instrumennya. 4 karakteristik ini kalau berbeda satu dengan itu menghasilkan paradigma yang dikatakan oleh Ritzer. Jadi paradigma itu tergantung dari perspektif apa kita maksud dengan paradigma. Maka paradigmanya Ritzer ini ada beberapa paradigma. Bisa juga paradigma induktif atau antropologikal. Artinya maksudnya ini berbasis pada teori antropologi, ilmu-ilmu antropologi di fakultas saya, antropologi. Karena memang akuntansi tidak ada teori akuntansi itu hanya berbasis pada ya buku teori akuntansi, tapi teorinya sendiri mengacu pada ilmu lain yang maju atau sudah mapan. Begitu pula deductive paradigm, ada namanya teori the true income. Ya. Kemudian ada namanya decision usefulness, ini decision model. Ini ilmu perilaku, berarti manajemen organisasi. Ada pula decision making dalam bentuk behavioral paradigm, paradigma keperilakuan para pemakai atau pengguna informasi. Ada pula yang disebut dengan decision individual. Nah, ini contohnya behavioral accounting, akuntansi keperilakuan. Dan economic paradigm atau paradigma ekonomi atau paradigma informasi. Nah, kita masuk ke materi kita sekarang ini. Saya ingin katakan bahwa kalau kita tidak cermat membacanya dengan baik, itu 5 kali dibaca masih belum menangkap secara konkret. Mungkin 8 kali atau 10 kali dibaca dengan tenang, baru menang. Oh, apa itu mainstream? Oh, apa itu interpretif? Dan apa itu critical? Kata kunci dari materi Wai-Fung Chua itu kalau Anda melihat tabelnya, itulah intisari dari tabelnya Wai-Fung Chua. Apa itu? Seperti bahwa mainstream accounting atau akuntansi mainstream itu aliran yang paling banyak dipakai. Jadi kalau di Indonesia mainstreamnya orang Islam, paling banyak orang ahli sunnah wal jamaah. Kita mengikuti keempat-empatnya mazhab yang ada. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Itu namanya Indonesia. Kalau di akuntansi namanya mainstream atau positivism. Di jurusan akuntansi di Indonesia, mainstream hampir semua jurusan akuntansi mainstreamnya paling banyak. Bahkan di UI dan di UGM itu 95% dosennya berpikir atau mendapatkan atau melakukan penelitian ahli di bidang mainstream accounting.
Kalau di Brawijaya 50-50. Ya, sebagian yang mainstream, sebagian yang dua tadi, interpretif dan kritikal. Karena itu pemikiran akuntansi yang berkembang dalam perspektif Wai Feng Shui ini paling banyak dari Brawijaya. Kalau UGM dengan banyak atau katakanlah juga Undip, Unpad itu aliran mainstream. Apa? Nah, kita lihat bahwa belief about knowledge. Jadi mainstream tentang pengetahuan itu bagaimana? Teori adalah is separate. Separate itu sebagian. From observation. Jadi teori itu adalah bagian atau bagian dari observasi-observasi. Observasi apa? Observasi yang dapat digunakan atau ini that may be used, dapat digunakan to verify, untuk memverifikasi apakah benar teori yang ada dipraktekkan, observasi yang kita lakukan. Makanya kalau meneliti ada sampel, itu namanya observasi untuk melihat sampelnya. Sampelnya misalnya perusahaan semen. Nah, berapa perusahaan semen di Indonesia? Itu namanya observasi untuk memverifikasi atau teori untuk memfalsi, memberkan teori yang berjalan. Jadi kalau begitu karakternya adalah hipotetico-deduktif, account of scientific explanation accepted. Jadi kata kuncinya adalah hipotetico-deduktif. Pendekatannya deduktif dan berbasis pada hipotetiko atau hipotesis. Jadi kalau ada penelitian ada hipotesisnya, ini pasti mainstream. Apakah hipotesisnya? Oh bisa. Artinya kita menggunakan, tapi menggunakan paradigma yang nanti yang dua itu, yang disebut interpretif dan kritikal. Kemudian yang kedua, cirinya lagi mengenai pengetahuan di sini, ini quantitative method. Nah, kata kuncinya metode kuantitatif, artinya kita menggunakan metode kuantitatif of data analysis terhadap analisis data dan pengumpulannya secara generalization favorit. Kita mengeneralisir, mengumpulkan data melalui metode kuantitatif. Apa itu metode kuantitatif? Metode yang dipakai dalam matematika, statistika, dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan metode kuantitatif, dia sudah menggunakan mainstream. Kalau kualitatif berarti bukan mainstream. Gitu. Yang mana? Yang dari kualitatifnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Apakah interpretif atau kritikal? Kemudian, belief about physical and social reality. Kepercayaan kita tentang realitas sosial dan realitas psikologi atau fisikal. Empirical reality. Jadi realitasnya empiris. Apa itu empiris? Melihat kenyataan yang ada dalam bentuk observasi, itu namanya empiris. Penelitian empiris, penelitian yang kita turunkan, kita acu, yang kita pakai. Is objektif, adalah objektif dan external to the subject. Dan eksternal dan berhubungan dengan pihak, dianggap pihak luar itu subjeknya. Jadi kalau Anda meneliti, Anda bukan sampelnya, tapi Anda peneliti, itu sampelnya adalah orang luar, eksternal, itu namanya subjek. Human beings are also characterized as object. Jadi manusia, human beings, juga dikarakterisasi sebagai objek pasif. Not seen as makers of social reality.
Jadi bukan dipandang sebagai suatu pembuat sosial. A single goal, jadi sendiri tujuan utama atau satu tujuannya dari mainstream ini adalah utility maximization. Jadi asumsinya memaksimalkan utilitas. Karena itu kalau selalu dibuatkan targetnya tinggi-tinggi itu sebenarnya memaksimalkan utilitas yang diasumsikan untuk for individual, untuk individu-individu dan atau firms atau perusahaan-perusahaan. Means and rationality assumes. Jadi diungkapkan di sini karena individunya dan perusahaan maka diasumsikan rationality. Diasumsikan orang-orang sampel itu adalah rasional, menggunakan rasio, rationality, akal. Society organization stable. Jadi masyarakat dan organisasi diasumsikan itu stabil secara tidak terjadi dysfunctional. Dysfunctional itu terjadi fungsi-fungsi yang salah, keliru, dysfunctional behavior, perilaku yang tidak sesuai fungsinya. Jadi konflik may be managed through the design or appropriate counting control. Jadi konflik yang dapat di-manage melalui suatu desain pengendalian akuntansi yang dipilih, yang terpilih. Nah, bagaimana hubungan antara teori dan praktek? Maka specifies means. Jadi akuntansi itu dispesifikkan, diartikan sebagai means, not end. Means itu kayak rata-rata atau secara umum, secara general, bukan akhir suatu kesimpulan. Acceptance of extant institutional structure. Jadi dianggap bahwa penerimaan itu adalah bergantung pada struktur institusional yang melekat. Nah, secara rinci tabel ini ada di dalam Wai Fong Chua. Yang secara rinci pula tunggu masih terlalu cepat. Ya. Nah, ini of assumption of mainstream. Perinciannya ini bisa Anda baca Wai Fong Chua karena dirinci secara detail bagaimana model. Demikian paradigma yang kedua yang namanya interpretif. Kalau Anda melihat tabelnya, interpretif sangat berbeda. Walaupun terbagi tiga, belief about knowledge, belief about physical and social reality, relationship between practice. Kalau kita lihat di sini, belief of knowledge di interpretif, scientific explanation. Jadi kajiannya tadi beda. Kalau di sini sebagai bagian dari observasi, maka scientific explanation melakukan eksplanasi secara ilmiah itu human intention sought. Jadi intentionnya. Kalau tadi datanya yang kuantitatif difokuskan sebagai bagian dari pengetahuan. Tapi kalau di interpretif ini humannya, manusianya. Tadi berkaitan kuantitatif berarti angka-angka, pada human intention, manusianya. Their educate is assessed via the criteria of logical consistency. Jadi kecukupan dipakai sebagai adalah konsistensi logikal. Interpretation subjektif with our common sense interpretation. Jadi kata kuncinya di sini apa yang ditampilkan oleh aktor-aktor sebagai suatu interpretasi, sebagai interpretasi yang ya. Untuk itu maka ilmunya ini harus pakai ilmu namanya ethnographic work. Itu ilmu etnografik, case study. Jadi kalau Anda melakukan studi kasus,
Itu bukan namanya mainstream. Studi kasus semen tonasa. Satu di semen tonasa. Bukan banyak semen. Bukan banyak pabrik. Nah, ini studi kasus and participation observation encouraged studied in their everyday world. Jadi aktor dalam bidang studi ini adalah dunia yang dilakukan setiap hari, dunianya yang dilakukan setiap hari. Belief about physical and social reality. Socially reality is emergent. Jadi realitas sosial itu emergent. Subjective create and objectified through human interaction. Kata kuncinya di sini interaksi manusia dengan manusia. Tidak berkait dengan angka-angka seperti kuantitatif tadi. All action have meaning intention that are retrospectively endowed and they are grounded in social and historical practices. Jadi semua aksi-aksi yang ada itu dimaknai sebagai intention. Sebagai intention bisa dilihat dari dasar-dasar ilmu-ilmu sosial atau historical practices atau praktek-praktek historis. Jadi ilmu sejarah. Misalnya, bagaimana akunnya kerajaan Sultan Hasanuddin? Bisakah dilakukan penelitian? Oh bisa, tapi bukan mainstream. Tapi berdasarkan sejarahnya. Gitu. Ya. Ada satu guru yang sekarang juga lagi terkenal, biasa juga ke Unhas, itu Prof. Eko Ganis namanya. Eko Ganis dari Brawijaya, itu meneliti tentang sejarah akuntansi. Jadi bagaimana dia membuat satu disertasi dengan dari bagaimana praktisi kerajaan misalnya di Sriwijaya di sana atau di daerah di Jawa lah. Mungkin juga kita mau tahu bagaimana praktek akuntansi di zaman Sultan Hasanuddin. Oh bisa menjatuh disertasi itu. Karena kita belajar sejarah akuntansinya di masa Sultan Hasanuddin. Bahkan di zaman Nabi pun juga. Bahkan sebelum Nabi pun juga sudah ada akuntansi di zaman Babilonia, di zaman Egyptian, di zaman Mesir kuno, di zaman Yunani, di zaman Romawi, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, rakatnya itu diasumsikan order conflict mediated through common scheme of social meanings. Jadi lebih menekankan pada ilmu sosial. Karena itu di sini di teori 6 only, teori dipandang hanya only to explain action, yaitu aksi untuk menjelaskan aksi-aksi, menjelaskan apa yang dilakukan, and to understand, dan untuk memahami how social order, bagaimana masyarakat sosialnya itu produce and reproduce, bagaimana menghasilkan dan menghasilkan kembali. Jadi bisa saja kita mau melihat sejarah misalnya bagaimana praktek akuntansi syariah di zaman Rasulullah. Oh bisa. Mainstream ini memang bukan mainstream, seperti memahami how to social order. Bagaimana praktek-praktek akuntansi di zaman Nabi, Rasulullah atau Hambali dan seterusnya. Sehingga dikatakan di sana tidak ada bunga atau butuh riba dan seterusnya. Itu bisa penelitian itu, tapi bukan paradigma ini. Nah, kemudian paradigma yang terakhir disebut dengan critical perspective. Critical sama dengan perubahan radikal. Hanya akuntansi radikal. Critical perspective ini juga alirannya tidak terlalu di dunia. Orang-orang akuntansi yang berkembang itu lebih banyak pada Eropa. Kalau critical terutama di Inggris.
Kalau mainstream itu hampir 90% perguruan tinggi jurusan akuntansi di Amerika itu semuanya mainstream. Makanya di sana sangat maju karena memang menggunakan atau menggunakan data-data kuantitatif. Ya. Nah, kalau critical ini lain lagi ceritanya. Kriterianya jadi teorinya untuk menjudge, menilai secara temporal dan konteksnya, historical, etnografi, research, dan tadi menulis. Jadi penelitian-penelitian sejarah, penelitian-penelitian etnografi atau statistik. Jadi contohnya satu pemikiran di Indonesia ini yang paling banyak itu Profesor Iwan Triyono dari Universitas Brawijaya. Itu dia bikin sampai ada setiap tahun bin Mami masih multi paradigmasia selalu melakukan inovasi-inovasi berdasarkan budaya lokal sehingga menghasilkan ada perspektif akuntansi Bugisan, bagaimana akuntansi Makassarizan, bagaimana akuntansi Toraja, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari perspektif critical ini. Jadi kata kuncinya namanya human being have inner potentialities which are alienated. Potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia inert itu dilahirkan atau digambarkan dalam suatu mekanisme. Jadi objeknya itu hanya dapat dipahami, can only be understood through melalui suatu studi tentang mereka. Jadi kalau ilmu akuntansi kita mau belajar ilmu sejarahnya perkembangan akuntansi, ini namanya salah satu masuk paradigma critical. Empirical reality, realitas empiris itu diberikan karakteristik atau sifat objektif real relation which the transform and reproduce through subjective interpretation. Jadi kata kuncinya di sini subjective interpretation. Jadi si peneliti bisa saja membuat interpretasi orang lain karena dia yang merasakan, dia melakukan. Jadi peneliti ini harus misalnya begini, kita mau melakukan penelitian di suatu daerah, kemarin kita bicarakan misalnya daerah pencuri, maka kita harus masuk berperilaku sebagai pencuri sehingga kita berinteraksi menjadi bagian dari objek, jadi tidak terjadi subjek dan objek. Objeknya kita sendiri juga merasakan itu. Nah, itu maksudnya subjective intention, rationality, and agency, but this is analyzed given a belief, consciousness, and ideology. Jadi kata kuncinya di sini adalah rationality, intention. Nah, karena itu bisa saja terjadi ini konflik fundamental antara suatu ideologi atau suatu hukum yang tidak sesuai dengan secara umum, baik dalam bentuk sosial, ekonomik, atau political domain, which absorb the creative dimension in people. Jadi paradigma critical ini dilihat dalam hubungan antara teori dan praktek. Teori has a critical imperative. Jadi teori itu dipandang sebagai imperative critical, the identification and removal of domination and ideology perspective atau practices. Jadi kata kuncinya ini mengidentifikasi dan mengulang dominasi dari suatu praktik-praktik ideologi itu dibahas dalam konteks critical perspektif ini. Saya beri contoh. Bagaimana itu akuntansi Pancasila?
itu bisa menjadi satu pendekatan kritis perspektif ini. Atau bagaimana musik Melayu, tansi model-model yang berkembang di negara lain, itu juga bisa dipandang dalam critical perspektif. Yang jelas bahwa kalau tidak terkait dengan kuantitatif, salah satunya interpretif atau kritik. Tapi sepanjang Anda menggunakan data yang bisa yang dikuantitatifkan datanya, maka pasti Anda gunakan model mainstream, bukan interpretif. Kuncinya di sini kuantitatif method, sementara yang di sini etnografi mock, dan di sini ada human being atau etnografi. Saya kira itu menjadi bagian penting untuk kita dalami. Ya, memang tidak cukup dengan penjelasan saya seperti ini atau summary dari Wei Feng Shui ini. Anda harus makin dibaca, makin melengkapi perbedaan pemikiran akuntansi di mainstream, interpretif, kritikal. Mudah-mudahan Anda bisa membedakan ketiganya sehingga di semester depan Anda sudah membuat proposal, judulnya, dari judul saya sudah bisa tahu Anda masuk aliran mana. Anda mau meneliti di bidang mana, apakah mainstream, interpretif, atau kritikal, tergantung dari perspektif. Kita sudah mendalami dan baik school of thought-nya dari Wei Feng Shui ini, orang tidak perlu diperlihatkan. Dia bicara kita sudah tahu alirannya ini aliran apa. Jadi seorang peneliti atau ahli yang akuntansi katakan seperti itu, baru mengungkapkan pendapatnya kita sudah tahu dia menjurus atau menjurus kepada perspektif mainstream, interpretif, dan kritikal. Apakah hanya 3 ini? Oh tidak, masih ada perspektif lain atau pemikiran lain. Yang mana itu? Ya kita baca lagi bukunya, pemikiran yang lain. Ya, katakanlah sekarang namanya postmodernism. Aliran postmodernisme. Kalau aliran modern ini kita ini semua. Tapi aliran postmodernisme, wah, itu lebih abstrak. Ya kayak seperti kisahnya itu, latar belakangnya, di belakangnya Amin itu kelihatan itu pinggir pantai itu. Ada Yamin, maksud saya. Itu kayak lukisan, itu umum. Kalau orang itu aliran, nah gambarnya konkret. Tapi kalau ada gambar yang biasa disebut gambar abstrak, wah, saya itu menilai. Bahkan kalau menilai lukisan-lukisan abstrak, susah maknai. Tapi kalau orang masuk di aliran abstrak, pelukis-pelukis abstrak, makin abstrak lukisan, makin dihargai lebih mahal. Wah, itu berarti dia sudah hebat di dalam menganalisis suatu lukisan abstrak. Nah, kira-kira seperti itu juga penelitian kita dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu akuntansi. Mudah-mudahan menjadi modal Anda. Karena itu saya sarankan Anda membaca kembali sebelum masuk pada setengah semester ini, bagi dari pemikiran dari Pak Hamid Habe, itu aliran mainstream ya. Kemudian pengajar yang ketiga Pak Haryanto ya. Terus siapa kita? Pak Yang Heri, kedua, Pak Heri. Pak Heri yang kedua setelah ini. Kayaknya Pak Heri, Prof. Baru Pak terakhir Pak Hamid. Ya, artinya Pak Heri juga aliran mainstream, tapi dia juga mengetahui aliran interpretif dan kritikal. Artinya, caranya orang sholat, kita bisa memaknai, kita bisa menjadi ini aliran ini, aliran. Tidak langsung menyalahkan, apalagi sampai menjustifikasi. Anda salah dalam sholat, Anda masuk neraka. Saya masuk surga. Itu orangnya itu menjadi orang tidak bijak.
Jadi makin banyak kita membaca, makin bijak kita, makin tingkat keterterimaan kita terhadap sesuatu pemikiran kita bisa terima dengan baik. Karena ada banyak orang, ya katakanlah sangat fanatisme, kalau bukan alirannya semuanya salah. Semuanya masuk neraka kecuali dia, katanya seperti itu alirannya. Itu namanya fanatisme. Aliran fanatisme yang seperti itu sebenarnya tidak ilmu ya masih rendah lah. Sebaliknya makin tinggi ilmunya seseorang, makin wise, makin kita bisa berikan. Ya, saya kira itu yang saya ingin summary dari Wei Feng Shui ini. Jika ada yang mau bertanya atau silakan baca kembali, itu nanti dijelaskan bacaan-bacaan Wei Feng Shui ini. Setiap tabel, terutama aliran pemikiran mainstream thought. Kira demikian. Ada yang mau bertanya? Rahma kalau bisa. Ya, saya print screen Prof Ya, untuk foto dulu bahwa saya sudah 5 kali. Oke. Iya. Sudah saya. Kita selesaikan materi ini. Silakan Bu Haryanto untuk mulai minggu depan. Mbak Rahma bisa beritahu Pak Haryanto apa yang dijelaskan oleh saya, mulai dari pemikiran moral dunia Sophie. Ya, kemudian setelah itu, karena ini kan mata kuliahnya filsafat ilmu dan pemikiran akuntansi, masuk ke Oberol Morgan dan Wei Feng Shui. Nanti dia akan secara rinci lagi tentang Wei Feng Shui. Ya, silakan, tergantung dari dia, dan bahan-bahannya akan diminta oleh Pak Haryanto, sekaligus juga mungkin sampai diskusinya berbeda dengan saya, tidak apa-apa. Yang jelas saya nilai tertentu kepada para peserta ini. Demikian ya. Kalau ada, Prof. Makasih banyak, Prof. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sudah